Halo Gopals Ferry di sini dan kali ini kita mau ngetesin Genshin Impact di Redmi Note 10. Nah mungkin banyak dari kalian yang udah nggak sabar buat ngeliat versi kita untuk tes Genshin Impact di Redmi Note 10 yang lagi panas ini. Dan ya, hopefully gue mengeluarkan video ini di saat yang tepat karena ini adalah Redmi Note 10 versi retail, bukan versi review, versi apa, nggak, ini versi retail. Jadi kemarin harus nungguin pembeliannya dulu di Mi Store, dan karena udah banyak yang minta Redmi Note 10, jadi kita tes dulu aja gaming Genshin Impact di Redmi Note 10. Nanti ya saudaranya Redmi Note 10 Pro kita susul setelah ini karena antriannya masih panjang dan editornya lagi capek ngedit. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's try it out. Nah, seperti biasa, sebagai refresher, ini adalah Redmi Note 10. Redmi Note 10 itu punya chipset atau SoC menggunakan Qualcomm Snapdragon 678 yang diproses dengan processing 11 nanometer. Agak cukup jadul ya, karena sekarang kan dia udah ada yang 7 nanometer juga sama 5 nanometer padahal, tapi untuk versi di 678 itu masih pakai 11 nanometer. Probably 678 itu kayak overclock version of 675 kayaknya deh ya. Mungkin kayak 730 ke 732, 732 itu 765 yang dikurangin 5G-nya dan semacam-macamnya. Itu actually good thing karena berarti Qualcomm bisa mengendalikan kondisi chipset pasar dia sendiri. Jadi memanfaatkan yang udah ada daripada bikin baru. Nah, terus dia pakai Adreno 612 untuk GPU-nya. Nah, yang menarik adalah di memorinya. Memori yang ada di Indonesia sayangnya cuma ada memori 4 GB dan RAM-nya 4 GB, lalu storage-nya tuh dia 64 GB. Agak kecil considering kalau di luar sana tuh dia ada yang versi 4128 sama 6128 kalau nggak salah. Tapi yang menarik sebenarnya storage-nya itu udah pakai UFS 2.2. Hopefully, gue akan coba tes dulu aja di Antutu benchmark, ngecek. Biasanya dia muncul evaluated-nya ya cuman UFS 2.x sih, tapi hopefully sih itu berdasarkan GSM Arena juga bilang UFS 2.2 itu much better daripada 2.1. Ya actually harusnya sih dia 2.2 ya, karena Xiaomi itu punya stok 2.2 lumayan banyak sejak Poco M3 kalau nggak salah. Dan dia pakai Kryo 460 Gold dan Kryo 460 Silver. Jadi dia 2 core sama 6 core, 64 bit, Android 11. Dan untuk skor Antutunya di sini adalah 275.541. Sebenarnya nggak terlalu impresif amat, tapi mengingat si Redmi Note 10 ini di lower mid range, itu harusnya cukup menarik sih si Redmi Note 10-nya ini. Dengan spesifikasi dan harga price to performance-nya cukup oke lah harusnya sih. Cuman itu untuk daily task, dan kali ini kita bakalan ngetes murni buat Genshin Impact aja. Jadi yaudah kita lihat dulu Genshin Impact-nya. Ini version 1.4 setelah Windbloom Festival. Jadi udah pas kondisi banner Chill Day, bukan Childre ya, Chill Day. Terus total storage yang dimakan adalah 8,78 GB. Cukup kecil ya, udah dikompres kayaknya sekarang tuh udah nggak 11 GB dan lagi. Dan ini Windbloom-nya udah selesai, hopefully that's a good sign. Yaudah, langsung aja kita start si Genshin Impact-nya di Redmi Note 10. Dan mungkin kalian ada yang udah lihat sebelumnya gue udah pakai benchmarking tools buat di Realme 8. Cuman kali ini gue akan take out dulu fitur itu karena masih banyak hal yang harus di-adjust lagi di benchmarking tools-nya. Nggak bisa langsung out of the gate bisa kita pakai karena ada penyesuaian soal angka dan segala macamnya. Pengen gue evaluasi juga apakah itu cukup efektif apa enggak. Dan ya, kita udah masuk ke screen ini, dan disclaimer seperti biasa, ada dua pengaruh hal di sini untuk loadingnya. Satu adalah jenis storage yang dipakai. Actually ini udah bagus karena dia pakai LPDDR4X buat RAM-nya sama UFS 2.2 buat storage-nya. Sama yang kedua adalah koneksi internet, dan yang kedua inilah yang biasa selalu kena jadi masalah buat gua saat ini. Nah, sebelum kita mulai, kita cek dulu baterainya ada di 100%. Jadi nanti akan ada
perhitungan gue ngitungin manual udah kemakan berapa kira-kira dalam waktu pemakaian berapa lama. Dan ya kita start aja dulu si game Genshin Impact-nya. Nah itu biasa sih loading kayak gini nih yang bikin males karena koneksi internet, dan ini udah agak malam juga. Ini by the way gue record jam 1 subuh, jadi by the time selesai mungkin udah ngantuk. Cuman ya kita coba aja tes Genshin Impact subuh-subuh begini. By the way ini kayaknya bakal kepotong kan, bener kan, ngaco koneksinya kan. Aduh, ntar gue akan perbaiki ini dulu sampai bisa masuk kayaknya. Cuman agak ragu kenapa ya. Ini kan Foxconn Mobile. Can you go to Foxconn Orbit? Kita coba pakai Orbit aja deh. Harusnya Orbit nggak masalah. Gue akan ngurangin koneksi ke si Orbit dulu. Oke, start game. Mudah-mudahan jalan sih. Kalau nggak jalan, harus dipending lagi. Rekam ya. Aduh, masih gagal ya. Kenapa ya? Kadang tuh kayak begini juga. Sebenarnya Genshin itu minta di restart sebenarnya. Jadi gue akan coba restart aja dulu deh Genshin Impact-nya. Beberapa kali gue sempat kejadian kayak gini, dan Genshin Impact-nya itu nggak tahu kenapa nggak mau connect ke mobile data, ke mobile hotspot, ataupun kalau di studio kita pakai Telkomsel Orbit. Itu harusnya Telkomsel Orbit ya much better, tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau connect ke Foxconn Orbitnya dengan baik. Si Genshin Impact-nya ya nggak cuma si HP-nya si Redmi Note 10. Harusnya sih kalau udah ada loading lama gitu harusnya jalan. Ini juga mungkin karena tadi mobile hotspotnya tuh bermasalah. Itu kan pakai Indosat, dan jaringan Indosat tuh suka lagi ngadat-ngadat. Tapi ini harusnya masuk nih, sekarang udah preparing to load data. Nah, masuk. Oke. Ini enak ya UFS 2.2 ya, cepet banget sampai muncul pintunya, nggak loading lama-lama. Oke, kita coba tunggu loading dulu aja. Dan by the way ini Redmi Note 10-nya akan gue geser sedikit ya, biar ada space lebih luas buat main. Ya, selingan sambil nunggu. Kalau kalian nggak sabar mau ngeliat yang Redmi Note 10 Pro gimana performanya main Genshin Impact, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan sama video kita nanti untuk si Redmi Note 10 Pro-nya. Tapi for now kita akan main di Redmi Note 10 biasa dulu aja, dan kita coba lihat performanya sih seberapa oke sih. Karena kalau yang si adiknya ini aja cukup oke, harusnya sih kakaknya cukup oke. Ekspektasi gue di Note 10 Pro harusnya sih lancar, karena kan dia punya base spesifikasi mirip sama Poco X3 NFC. Itu udah kita tes juga, dan Poco X3 NFC itu masih oke lah jalanin. Cuman agak sedikit panas waktu kita tes, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Untuk nggak ada motion blur-nya. Ya oke lah, first gerak-gerak gini doangnya sih sort of lancar with a little stutter tadi. Kita cek dulu dia di grafik apa. Kayaknya dia di lowest, I guess. Oh enggak, dia di low dengan settingan FPS 30. Ini jadi default yang direkomendasikan sama Genshin Impact untuk 678. 678 itu tergolong SoC yang cukup baru ya, karena gue juga baru lihat di di Redmi Note 10 doang, belum ngeliat di smartphone lain atau di brand lain yang sejenis. Jadi I guess 678 itu masih belum begitu optimize untuk performa banyak hal, termasuk salah satunya Genshin Impact dan mungkin PUBG Mobile dan kawan-kawan juga. Coba kita masuk ke Mondstadt dulu aja buat lihat performa jalannya gimana. Tadi sih agak stutter dikit ya. Ya udah nggak ada efek Wind Bloom Festival, jadi agak berkurang sedikit, cuma starternya agak lumayan ya. Cuma kalau kiri-kiri gini doang sih, kalau kita lurus harusnya nggak se-starter separah itu. Logikanya jarang orang jalan sambil begini-gini kan, mabok gue juga. Normally kan jalan gini aja. Coba kita naik ke tangga yang buat ke katedral.
di area jalanan sempit langsung ngelancar lagi FPS-nya. Coba kita naik pas udah ke dekat castle-nya Knight sama katedral kayak apa. Masih oke ya? Ya, I mean yang tadi gue bilang asal nggak begini-gini, mainnya sih masih oke lah, masih lancar. Di jalannya doang ya, nanti abis ini kita akan lakukan battle seperti biasa. Jalan-jalan. Ya, udah nyampe ke si statue-nya Venti, lancar-lancar aja sih. Ya, memang ada occasional stutter karena yang ngeload buildingnya dan segala macam. Draw distance, ya oke lah, masih oke sih. Cuman mungkin gue agak pengen lebih sedikit aja gitu kalau main ini. Cuman biasanya mungkin on the go orang-orang itu main Genshin Impact itu buat daily grind aja. So that's still alright untuk daily grind harusnya di low ini. Nah itu sekelilingan itu katedralnya di situ. Di depan sana apa ya namanya biasa tuh yang quest yang slime. Di ujung sana masih cukup oke, draw distance-nya. Gedung-gedungnya cuman hilang as expected dari apa lowest 60 fps. Itu kita zoom, nah ngilang, udah ngilangan di situ. Ya oke lah, ini low, nggak expect banyak. Dan ya udah kita coba aja dulu ngelawan boss battle. Siapa yang kita spawn ya? Someone yang open world, I guess. Kita coba, jangan open world, maksudnya di overworld gitu. Kita coba ke apa namanya? Yang ini nih, cryo Regisvine yang api, Pyro Regisvine namanya ya, kalau nggak salah. Ya Pyro Regisvine. Karena tadi ini sebenarnya gue habis nge-record yang sebelumnya itu udah lawan cryo Regisvine berkali-kali. Terlalu banyak ngambil cryonya, jadi kita main di Pyro deh. Ngomongin soal panas, by the way, ini gue ngerasa belakangan mulai hangat. Tapi gue belum mau ngukur berapa. Nanti aja pas udah final sekalian. Iya, udah masuk di open world-nya sih, starternya mulai agak berasa ya. Dan ini masih baru di low 30 loh, belum sampai yang lain-lain. That's kind of bad. Itu ada cincin mage yang elektro. Favorit gue tetap cincin mage yang cryo, itu mantap. Oke, kita naik sini, pyro-nya ada deket situ. Mungkin sebelum lawan pyro gue akan lawan si Wooper Flower-nya nih yang ada di pinggir, buat pemanasan dulu, buat ngetes lah istilahnya. Mana sih dia? Kok nggak muncul? Sekalian ngambil Wooper Flower-nya sebenarnya. Ah itu deh. Come here, you little flower. Woi, Waduh, nolek ya. Awas. Hajar. Masa saktinya ke sana. Nah ini yang gue kurang suka sebenarnya dari Genshin adalah kamera kontrolnya tuh nggak enak, dan kalau misalnya kita tuh pakai smartphone yang mid range ke bawah banget, efek sampingnya tuh kameranya pas bergerak gini susah dikendalin, terutama karena touch input dan kawan-kawannya. Mesti dua tangan, nggak bisa juga. Dan ini mulai berasa nge-lag. Lalu baru lawan Wooper Flower-nya doang dong. Ya kan namanya Wooper Flower kan ya. Yang ingetnya nektarnya sih, nektar yang Wooper Flower kan. Dan selesai. Iya agak starter sih, starternya agak lumayan, but I guess itu yang direkomend sama Genshin Impact-nya. Kalau udah nggak battle, lancar lagi sebenarnya. Kayaknya kalau pas battle berat juga. Ya udah kita coba lawan aja si Pyro Regisvine-nya buat lihat performanya kalau lawan boss battle deh. Aduh, hampir. Core-nya mana? Aduh. Iya. Agak nge-lag sih sebenarnya. Loh, ngilang.
Aduh, telat. Ya udah. Aduh, Corolla-nya kurang kena. Jadi gue lebih suka lawan si Pyro Regis dibandingkan Cryo. Karena nggak tahu kenapa lebih gampang. Tapi memang rewardnya tergantung ya kebutuhannya lagi apa. Masa kayak kita lagi butuhnya si Cryo, masa kita lawannya Pyro, kan aneh kan. Cuman ya oke lah. Cuman inilah nge-lag-nya berasa banget. Nggak bisa nge-evade aja. Oke, kita coba pakai lah, buset. Aduh. Ini baru pakai efeknya si siapa? Si Ganyu doang. Coba kita hajar pakai ada efek apa skillnya. Aduh. Tadi mandek banget ya. Oke, hajar sininya dulu. Oke, kan Corolla-nya pecah lagi. Hampir menang. Oh, kenapa evasionnya gagal mulu ya? Bingung dah. I guess karena putus-putusnya, patah-patahnya itu loh, starternya agak enak banget. Aduh, barbarnya mati lagi. Dikit lagi. Ya udah. Akhirnya. Ya itu tadi low 30 fps. Jujur-jujuran aja agak kurang nyaman sih karena salah satu inputnya tuh delay, and then movementnya kita agak terbatas banget. Dan ini tadi total berarti kita udah main sekitar 11 menitan. Baterai konsumsi yang udah dimakan sekitar 4%. Jadi standar ya, masih 12 menit jadi 4%, 12 bagi 4. 3 menit per 1%. Itu still oke lah. Dan ini masih di low 30 fps. Terus untuk suhunya memang agak hangat. Cuman hangatnya gue nggak sampai nggak karang, nggak nyaman. 37,6 sini agak panas kayak. Sini ya, ini 38,2 di sininya udah mulai ngegas. Tapi bukannya nggak nyaman ya, masih nyaman untuk main sih sebenarnya. Cuman berasa aja hangat buat buat main. Ngeblank. Jangan bilang nge-reload, karena satu hal yang gue kurang suka dari RAM kecil itu nge-reload. Tapi ini RAM itu 4GB sama storage 64GB. Agak surprise masih bisa masih ngangkat buat chill grind ya, grinding nge-chill aja gitu. Kayak ini kan grind chill sebenarnya, bukan lagi ngejar banget ya, kayak lagi buat battle lawan GV dan kawan-kawan. Tapi ini nge-lag-nya agak lumayan sih di jalanan yang menuju ke Pyro Regis nya. Kita nyampe ke overworld-nya ya agak-agak. Coba kita lawan Wooper Flower lagi deh. Mulai patah-patah. Kita ganti dulu, by the way tadi gue penasaran. Sekarang kita akan ganti ke low 60 fps. Dan ini gue yakin pasti agak ngaco nih pasti ini. Walaupun grafik wise-nya FPS-nya bagus kan, nggak ada gunanya masukin ke 60 fps kalau mainnya kayak gini. Tidak. 2 Wooper Flower-nya. Abis ini gue akan coba tes turunin lagi dia ke lowest 30 ya guys. Itu much better kayaknya harusnya, daripada kita maksain maksain low 60. Gue nggak yakin nih gimana hasilnya sama
highest 60 fps itu akan jadi hal bodoh lagi nih kayaknya. Ini aja soundnya aja udah mulai berasa patah-patah banget, nggak ke play dengan baik gitu loh. Ini siapa lagi? Ada slime yang itu ya, ada slime yang dendro ya kayaknya. Aduh, bukan, apa sih itu? Kok ada iniannya cincin mage sih? Kita ajar nilai. Abis ini butuh healing, apa namanya? Butuh statue. Berikan nektar. Cabut lagi habis nih. Cabut dulu. Kita akan ke ya any kind of statue dulu deh. Ini by the way tadi kan low 60 ya. Angetnya nambah banget. Baterai berkurang 1% doang dan tadi main 3 menit ya, masih wajar ya. Tapi angetnya kok nambah ya? Berapa sih? Iya, udah mulai naik tuh 39,2. Tadi sempat ngeliat angka 39,2. Ya angetnya naiknya drastis loh. Gara-gara battle tuh. Battle langsung kencang gitu. Ya sudahlah. Tapi ya itu low 60. Masih nggak gue rekomen. Jadi kayaknya kita coba cari sweet spotnya. Yang gue expect kayaknya di lowest 30 fps. Ya, harusnya di sini. Tapi gue akan cut dulu nih buat menghindari masalah memori supaya nggak kepotong. Oke, sekarang memorinya udah gue reset. Memori kamera ya by the way, karena ada limitnya dari Sony 20 menitan gitu kayaknya. Habis itu error. Ini di lowest. Sekarang kita akan main di lowest 30. Tadi di low 30, low 60 not so nice lah. Ini kita di low 30. Masih cukup oke ya. Masih bisa jalan paling nggak gitu. Gue mau coba lihat sini ada cincin yang buat Ganyu punya Ascension materialnya harusnya. Nah itu di cincinnya. Padahal udah keambil tapi gambarnya belum hilang. Yes. Ya low 30 mendingan lah. Nggak parah-parah banget. Masih bisa gerak paling nggak. Tapi kita coba cari any kind of enemy. Small enemy, big enemy is okay. Anything. At least itu buat ngetes kalau ada skillnya gimana ya. Oh, minion tuh nggak ada. Oh, ada si heal troll itu tuh di sana harusnya ketambang. Kita coba trigger di situ ya dulu sebelum trigger ke boss battle anything sih. Walaupun cryonya sudah resinnya sudah habis. Kita tes. Oh. Touch inputnya delay. Malah I'm lost for words, tidak bisa bergerak dengan baik dan ini baru ini cuman lowest 30 loh. Kenapa kamu 678? Ini 678 berarti setara apa ya? Kayaknya sejalan sama ini 68 berarti sih 678 bener. Setara sama Poco M3 ya kayaknya, pakai 6 berapa sih? Kok lupa? 6 asli lupa 6 berapa. Dan itu ada Hiltrol yang nge-stuck ngakak. Nggak enak banget. Dan ini padahal lawan Hiltrol doang dong. Mana satu lagi? Sini kamu nak. Mana sih? Kempas kah? Oh iya. Tapi kalau udah cuma tinggal satu mah battle-nya mendingan. Dan render di overworld. No, oke. Kayaknya gue mau merubah sesuatu dari sini. Instead of lawan boss, let's try masuk ke domain buat ngelihat performanya. Dan sebenarnya ini mah kalau misalnya nggak lawan enemy ya masih bisa playable sih. Buat mining gini dong. Jadi buat daily grind harusnya low 30 is okay. Ya, I guess so. Nggak usah domain lah. Oke, kita balik lagi ke Cryo Registine aja. Maaf Ababil. Ini low 30. Kita coba lawan ke Cryo Registine dan coba kita tes aja karena gue tadi agak curiga kenapa low 30 pun
masih agak nge-lag ya, padahal udah low 30. Itu basically barometernya rendah, nggak lancar jaya banget gitu. Jalan-jalan cuman nggak lanjai gitu kan, kayak that's a 50-50 thing. Tergantung sih, ada yang masih bisa tahan main segitunya, cuman kalau damage outputnya tuh bukan yang lebay kayak waktu itu Chongli sampai berapa belas ribu, itu it's kinda bad sih. Coba kita lawan ini si Nektar Super Flower lagi dulu sebelum masuk ke apa. Ini by the way koneksi internet gue juga cukup bermasalah sih, tadi sempat 999 ms, that's kinda sad. Oke, kok Barbara, I need di look. Kadang tuh entah kenapa kadang lancar, kadang enggak. Ini guess yang tadi gue bilang, ini 50-50 thing gitu loh, kayak nggak semua kondisi lancar, nggak semua kondisi stuttering juga sih. Udah kan mati? Oke. Jadi ya tergantung kondisi lagi ngapain ya guys. Di sini tiba-tiba lancar lagi nih. Dengan koneksi internet yang menjelek sebenarnya. Jadi ya guys, tadi bukan koneksi internet yang bermasalah. Hopefully so. Coba kita lawan aja. Jadinya lawan si Your Age is Fine. Kita lihat apakah yang masih kuat. Masih kuat sih harusnya. Karena ini kan walaupun di overworld tapi nggak apa namanya, nggak ngerender whole world-nya gitu. Oke. Nge-lag ya? I guess nge-lagnya karena koneksi internet sih harusnya ya. Karena kalau enggak jalan-jalan aja kan nih tuh. Kan nge-lagnya, ampun dah. Koneksi internetnya sedih. Kita udah harus meninggalkan mindset internet cepat buat apa ya? Ini nge-lag banget. Ini enak banget main. Nggak ada damage output sama sekali. Bahkan ini fisikalnya aja nggak. Ya udah lumayan, cryonya masih down terus. Itu tinggal dikit. Aduh. Terusnya dikit doang dong, mati tadi di loopnya. Ya sudahlah, ya jadi tadi itu low 30 ya, kalau nggak salah. Bentar, coba lupa berapa sih. Ya lowest 30 sedikit lebih playable dibandingkan low 30, low 60. Probably ini safe spotnya. Untuk pemakaian baterai jadinya sudah kemakan another 2% untuk nambahin 7 menit. Ya masih sama kayak tadi, 3 menit per 1% lah berarti sebenarnya konsumsinya, more or less sih. Karena semakin udah jalan agak lama main biasanya lebih boros lagi. Untuk suhu kayaknya sih harusnya gue ngerasa nggak ada perubahan. 38an tuh, masih 38an kan bener. Karena di suhu tangan tadi skin temperature-nya nggak gitu berubah banget. Jadi ya udah masih oke sih. Sekarang kita coba low 60. Cuman buat ngetes aja sih low 60 seberapa beda, apakah masih ngangkat atau enggak. Dan ya sebenarnya 60 sih ya, kalau ada touch input dan segala macam ngapain main di 60. Apalagi Redmi Note 10 kan untuk panelnya sendiri Super AMOLED, tapi
apa namanya, belum refresh rate tinggi, jadi that's kind of bad as well. Daripada ngabisin resource buat maksain dia ke 60 buat menikmati grafik yang pas-pasan, ya mending di stay di 30 aja sih. By the way, ini salah ya tadi exitnya situ. Ya nggak berasa 60-nya asli. 30 aja dah mending daripada maksain ke lower 60 tapi ngabis-ngabisin resource doang, nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh sama sekali. Masih berasa screen tearingnya, masih berasa rendernya yang gitu-gitu aja. Yes, ya lowest 30 lah, oke. Nah, paling ya seperti biasa untuk tes terakhir, gue akan pindah dulu buat ke statue biar ada refill darah sedikit. Kita akan melakukan tes untuk highest 60. Jujur gue nggak berharap banyak dengan highest 60-nya si Redmi Note 10 karena low 30, low 60-nya aja begitu. Snapdragon 678 terlalu entry level. Enggak sih, oke, cabut pernyataan itu. 678 bukan entry level. Dia mid-ranger. Cuman memang Genshin Impact itu game flagship. Yang anehnya bisa di-render di smartphone. Tuh nggak ngerti deh gimana ceritanya tuh MiHoYo itu. Jagoan mereka abis bikin Honkai Impact 3. Banyak yang wailing. Mereka milih bikin Genshin Impact seberat itu di smartphone. Oke, last but not least, kita mau tes highest 60 fps. Nah, cuman ini highest 60 fps-nya tuh nggak full 60 fps. Gue akan custom satu hal, ini 60 fps dulu. Yaitu motion blur-nya. Motion blur-nya akan gue matikan total. Satu, dia bikin nge-lag. Dua, bikin otak gue yang nge-lag. Itu nggak enak banget kalau motion blur terlalu kencang. Iya. Nggak, jangan. Kayaknya jangan main di highest 60 deh. Ntar gue akan mengumpulkan beberapa local specialties mumpung lagi di sini. Satu lagi sini, terus ada lagi di sana ya harusnya. Oh bukan, di sini. Dekat bunga-bunga mawar lagi, dekat apa? Burung-burung bangau. Satu udah. Terus ini ada di seberang lagi ya. Aduh, kena slime. Nope, get away slime, get away. Udah ya? Nggak ada kayaknya segitu dong. Oke. Ya buset, highest 30 sih ngaco sih. Highest 60 sih ngaco sih. Ini rendernya begini. Patah-patah banget. Coba kita cari heal churl. Harusnya ada satu heal churl dekat sini yang bisa kita gangguin sebelum kita trigger boss battle or something else. Dan itu dapat nggak sih? Oh, anemonya nggak dapet ya. Anemo kedua. Buset, ya patah. Ini berapa FPS? Anjir. Lu kan nggak mau keluar game turbo. Berapa tadi? 5 FPS, sorry, rendah banget, ya ampun. 5 FPS mau ngapain? Nge-crash? Nge-crash nih? Oh enggak. Maaf. False alarm. Nggak ada heal churl yang buat digangguin nih di sini. Ya udah kita last lawan Electro Hypostasis boss battle. Semoga masih bisa hidup. Dan ini gue nggak mengharapkan berhasil. Toh juga resin udah pada habis. No problem. Tapi buset dah, rendernya segitu berat ya. Genshin Impact memang untuk highest 60 fps. I mean, dulu kalau smartphone kita ngetes main PUBG doang aja tuh mid-ranger tuh udah pada jago-jago tuh. Mid-ranger udah pada bisa medium high. Ini buset, segininya. Wah, itu kenapa tiba-tiba dimming ya? Ngedim sendiri. Wait, apakah autonya on? Ya, autonya on. Segini harusnya oke. Oh, buset, audionya ngebug tadi. Oke, kita akan coba membunuh, ngetes ekstrim juga ini sih highest 60. Udah mentok kanan ini, nggak ada apa-apa lagi. Kalau masih mau jalan mah bisa-bisa aja jalan. Nanti gua akan coba ngomongin yang seperti biasa, draw distance. Tapi kita coba lawan boss battle dulu. Ini setara apa ya 678 ya? Kalau secara 720G harusnya enggak. Buset, delay banget.
Gue kadang bingung apakah karena terlalu biasa nyobain sampai pada delay gini, gue masih bisa menghindari sort of right on time di beberapa case aja ya, nggak semua, beberapa case ya. Kayak gini nggak berhasil. Itu ajaib sih. Saya maafkan background motornya. We got lucky that time. Yes. Oke. Terus kita trigger dengan Barbara biar ngerusak. Aduh, Barbaranya terbang. Sini kamu elektrohipostasis. Malah, buset. Ganyunya, nggak bisa muter kamera. Tolong. Itu kenapa ya tadi? Masih nge-stuck sama ulti ya? Nge-stuck sama ulti plus ininya Ganyu dong. Apa? Elementalnya Ganyu. Elemental apa sih yang tombol sini nih? Gue lupa lagi namanya. Bertarunglah Dragon Ball. Salah lagu. Gak bisa ngeliat kameranya. Masya Allah. Gak bisa ngeliat kameranya. Mati. Kenapa pakai kecil? I guess we should give Diluc some food first. Dari berhubung tanggung, walaupun memang nggak bisa diambil juga, itu nggak bisa diklaim juga ininya pakai resin karena udah habis. Tapi nggak enak banget ini kameranya, bener nggak bohong kalau main kameranya kayak gitu not nice. Udah habisnya harus ngambil BP nih, kalau nggak udah ganti hari nih di Genshin. Sayang konsumsi BP. BP ku butuh disayang. Walah, buset. Melek lagi. Oh, kayaknya karena efek dari si ini ya. Oh, buset. Efek skillnya si elektrohipostasis yang itu loh, yang muter itu. Dan itu actually making crash. Bukan crash, stutter parah banget. Tempelin. Hajar. Habiskan dia Diluc. Habiskan dia. Oke, saatnya dikudash. Buset. Nih kalau gagal nggak lucu karena cuma perlu ngancurin satu lagi. Regelnya udah akhirnya berhasil. Buset. Hai, that was tiring. Beban berat banget itu buat gitu. Oke. Haya 60 is not practical at all. Jangan main di Haya 60, nggak masuk akal. Konsumsi baterai 91% dengan tadi berapa sih? 92, 96. Udah lupa nih angkanya. Jadi kita tadi udah main sekitar 15 menitan, nggak 15 menit kali. 7 menitan I guess, dan nurun 2% juga. Ya konsumsi baterai harusnya nggak berubah banyak, tapi memang tadi agak ekstrim. Suhu wise, ini panas sih. Di belakang sini panas, tangan gue keringetan. Dan ini di ruangan ber-AC. 39,3. 39, coba dekat dari 39,6. Ya segituan lah. 39,6, hampir 40 derajat. Dan sebenarnya skin temperature ini bisa agak beda-beda tergantung tangan kita dan juga build-nya dari si smartphone ini juga. Kadang ada yang 39 udah berasa agak panas, kadang ada juga ini. Intinya kita penyesuaian dari tangan kitanya sih sama suhu ruangan itu yang berasa banget. Jadi nggak bisa diambil mentah-mentah, cuma itu estimasi lah. Dan ya itulah Haya 60 fps, nggak masuk akal. Terlalu nge-lag, nggak nyaman main di Haya 60. Mending kalau misalnya mau nyaman tadi di low 30
Low 30 itu good spotnya buat si Redmi Note 8 sih. Redmi Note 10 buat main. Kalau mau di tweak bisa, mungkin di tweak dikit jadi lebih rapi lah. Kok bukan lebih rapi, lebih bagus performanya, itu bisa banget. Gue yakin pasti bisa, dan banyak yang sering ngomong ke gue juga, kalau di tweak sedikit displaynya itu bisa nambah performanya gini-gini. Masuk akal, bisa kita tweak yang lain, cuman gue cuma memakai default setupnya si Genshin Impact aja. Cuman gue adjust di motion blur sama FPS aja. Sisanya gue ngikutin. Tapi kalau misalnya mau di tweak lagi silahkan, itu bisa menjadi preferensi masing-masing. Oh ya, tadi soal draw distance. Lihat rumputnya di bawah, itu delay kan, nge-loadnya. Nah itu bergantung sama memori. Jadi kecepatan UFS 2.2 ini, even buat grafik high aja juga cukup lumayan ya. Dia bisa ngerender di depan karakternya. At least nggak karakternya nyampe situ baru kerender. Itu sering kejadian di mid-range yang lower mid-range sedikit, itu sering kejadian. Tapi di sini kebetulan enggak. Tapi ya itu tadi gue bilang soal, kok ada Fatui di situ, ya udah nanti buat foto deh. Kalau kalian mau main nyaman, low 30 aja. Low 60 is sort of okay. Lowest 30 is okay. Lowest 60 still okay. Low 30, Masya Allah, ke-trigger dong. Saatnya kabur, nggak bisa, nggak berani. Lagi mau closing, bukan mau lawan Fatui. Kita ke Winrise aja. Ya, jadi itu kalau kalian mau main di lowest 30 itu masih oke. Lowest 60, sort of okay. Low 30, low 60, no skip it. Medium 30, 60 juga skip it. High 60 nggak masuk akal, mending jangan. Itu kesian nanti kalian kalau lagi main di lawan boss dan ngap-ngapan kayak gitu. Gue aja ngap-ngapan, mending jangan. Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah sana. Serta aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya, termasuk ngetes Genshin Impact di hampir rata-rata smartphone yang cukup trending lah. Mungkin nggak sampai semua, tapi trending. Dan mungkin kalau ada yang request, gue coba lihat-lihat dulu. Belum tentu bisa kebeli atau bisa toel-toel PR-nya ya. Kalau ada PR yang mau toel-toel kita, silakan kok. Siapa tahu. Ya udah, terus kalau kalian punya pertanyaan, mau nanya, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan akan gue coba jawab semaksimal mungkin. Nggak harus tentang Genshin Impact, nggak harus tentang Redmi Note 10, mau nanya apapun, silakan bebas, monggo. Ya udah, itu aja sih. Dan kalau mau disimpulkan lagi, intinya main di lowest 30 aja, di Redmi Note 10 dan semua Snapdragon 678 nantinya. Nah, sekian. Gitu aja. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye. Udah jam 2 subuh di sini. Harus tidur dan claim BP dulu. BP-nya daripada nggak ke-claim. Buset, nge-claim BP aja nggak bisa ya. Oh, astaga. Oh, udah masuk. Buka gini dong, masa nggak bisa? Kan? Udah. Oke. Dah. Cukup segitu aja. Ferry dan Ganyu signing out. Bye-bye. Cerita.